Shalom. Shalom. Shalom Kakak Ade. Shalom Kakak Citra. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes. Ya adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, biasa, fantastis. Yes. Ya adik-adik di rumah, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Semua aktivitas di rumah ditinggalkan. Kita mau fokus beribadah sama Tuhan Yesus. Ya adik-adik di rumah silakan bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Ya adik-adik, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya adik-adik masih tetap bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, silakan duduk semua. Ya, kita akan bermazmur. Bacaan mazmur kita terdapat di Mazmur 105 ayatnya yang ke-7. Ya, Mazmur 5 ayatnya yang ke-7. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Amin. Ya, adik-adik, dalam seminggu ini pasti adik-adik di rumah ada yang berbuat salah, ada yang berdosa, ada yang tidak taat sama orang tuanya. Pada saat ini Kakak Citra mau mengajak adik-adik di rumah untuk mengaku dosa adik-adik di hadapan Tuhan. Ya, kita mau mohon ampun sama Tuhan melalui doa. Ya, adik-adik di rumah semuanya sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni dosa kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, karena kita telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita akan menerima berita anugerah yang terdapat di Kolose 1 ayatnya yang ke-14. Kolose 1 ayatnya yang ke-14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya adik-adik, karena kita telah mengaku dosa kita telah menerima berita anugerah, kita mau menyanyi lagu Kasih Itu Memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan
kamu menerima petunjuk hidup baru yang terdapat di Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Ya, adik-adik di rumah sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Kakak adik sudah siap? Sudah siap Kakak Citra? Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yori. Namun sebelum itu kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati Kak Yori yang akan memberitakan firman-Mu agar Kak Yori dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Engkau berkati juga kami ya anak-anak-Mu sebagai pendengar. Tuhan Yesus yang baik, hanya ini doa kami. Haleluya. Amin. Kepada Kak Yori dipersilakan. Iya, selamat pagi semuanya. Selalu semangat pagi. Iya, apa kabar semuanya adik-adik di rumah? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Iya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya di ibadah sekolah minggu. Ya, meskipun ibadahnya masih tetap secara online, Kakak Yori berharap semua adik-adik sekolah minggu Jemaat Moria Palu yang ada di rumah dari kelas Indria sampai kelas remaja tetap semangat. Tetap berusaha bangun pagi untuk ibadah sekolah minggunya ya. Karena ibadah sekolah minggu kita mulai jam 7.30. Jadi tetap semangat meskipun di rumah, tidak boleh malas-malas ya. Semuanya sudah duduk yang manis. Sebelum Kakak Yori bercerita, Kakak Yori mau bertanya dulu sama adik-adik semua yang ada di rumah ya. Kenapa kita bisa dihukum? Wah, kenapa ya? Kenapa kita bisa dihukum adik-adik? Ya, pastinya kalau kita dihukum berarti kita melakukan kesalahan. Ya, kita melakukan perbuatan yang jahat ya. Ya, akhirnya kita harus menerima hukuman itu. Ya, karena kita yang melakukan atau kita yang berbuat. Ya, adik-adik sekolah minggu yang sama dikasihi Tuhan, di saat Nabi Elisa ya, pada saat itu ya diutus Tuhan untuk mengurapi Yehu pada saat itu. Wah, siapa Yehu adik-adik ya? Yehu itu adalah panglima ya yang berada di bangsa Israel ya. Apa yang ingin dilakukan ya? Tuhan mau mengutus nabinya untuk mengurapi menjadi raja. Wah, akhirnya Tuhan mau memilih Yehu untuk diurapi menjadi raja ya. Kenapa adik-adik ya Yehu ingin diurapi menjadi raja? Karena Tuhan punya tugas yang sangat penting. Tuhan punya sesuatu tugas yang harus dilaksanakan oleh Raja Yehu pada saat itu. Ya, tugasnya itu yaitu apa adik-adik? Menghancurkan keluarga Ahab beserta istrinya, anak-anaknya, semuanya. Wah, kenapa ya? Kenapa Tuhan mau mengutus ya
seorang raja Yehu untuk menghancurkan Ahab bersama istri dan keluarganya. Karena mereka adalah keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi keluarga yang menyembah berhala. Wah, adik-adik tahu kan kalau menyembah berhala itu Tuhan sangat marah, ya. Dan akhirnya ya Yehu diurapi menjadi raja. Ya, pada saat diurapi menjadi raja, Yehu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ya. Karena Ahab, istrinya Isabel, anak-anaknya, keluarganya tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka ya menyembah berhala dan mereka tidak ingin menyembah kepada Tuhan, malah keluarga Ahab ya membuat satu patung dewa Baal. Wah, membuat patung adik-adik ya, sengaja dia buat untuk menjadi Tuhan buat mereka. Nah, di situ Tuhan tambah marah. Ya, Tuhan tidak mau umatnya ya berlarut-larut ya dengan perbuatan yang tidak baik, yang jahat. Ya, Tuhan sangat marah dan akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk menyampaikan hukuman buat mereka, buat Ahab, istrinya Isabel, anak-anaknya, keluarganya pun, bangsa Israel pun yang ikut bersama-sama dengan mereka yang ikut menyembah berhala. Akhirnya Ahab menerima hukuman dari Tuhan. Ya, tidak sampai di situ adik-adik, ya. Akhirnya tanggung jawab perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Raja Yehu dikerjakannya. Nah, dalam perjalanan Yehu memanah, ya. Yehu mengambil panah dan memanah satu anak dari Ahab dan Isabel, ya. Dia memanah Yoram, ya, anak dari Ahab yang pertama, ya. Dia memanah, kemudian ya tubuh Yoram tersebut ya dikubur di satu kebun, ya, di mana di kebun itu tempat istri Isabel merampasnya dari Nahot pada saat itu, ya. Kasihan. Dan kemudian Yehu dan tentara-tentaranya pun tidak sampai di situ saja, dia mengejar lagi anaknya, ya, mengejar lagi anak Ahab pada saat itu, yaitu Ahasia, dan akhirnya mereka berdua mati, ya. Ya, karena Tuhan bilang, engkau harus menghancurkan, engkau harus memusnahkan, tidak ada yang tersisa tanpa terkecuali, ya, orang-orang bangsa Israel pun yang ikut menyembah berhala, ya, bersama-sama dengan keluarga Ahab pun harus mati, ya. Adik-adik yang sama dikasih Tuhan, ya, dan tidak sampai di situ saja, ya. Raja Yehu melanjutkan perjalanannya, satu tiba di kota, yaitu kota itu namanya kota Yisrael, di mana kota Yisrael itu adalah kota tempat tinggal istri Isabel, ya, istri dari Ahab, ya, namanya Isabel. Akhirnya di satu istana dia melihat ke bawah, dia menengok ke bawah melihat, wah, sana Raja Yehu yang ingin mencariku. Dia melihat, dia menengok dan dia mengatakan bahwa aku sangat membencimu karena engkau telah membunuh anakku Yoram dan Ahasia, ya. Tetapi apa yang dikatakan Raja Yehu kepada Isabel, ya, dan mengingatkan orang-orang yang bersama-sama Isabel bahwa mereka harus mengikut Raja Yehu, harus mendengarkan apa perintah Raja Yehu. Dan ada beberapa orang bersama-sama Isabel menengok ke bawah itu melihat Raja Yehu, adik-adik, ya. Mereka menyuruh supaya mereka itu melempar, ya, istri Ahab, Isabel itu ke bawah. Dan mereka melakukannya. Dan akhirnya dari ketinggian istana itu di bawah jendela, ya, Isabel dilempar ke bawah. Wah, sementara Isabel dilempar adik-adik, ya, apa yang terjadi? Kereta menginjaknya dan akhirnya Isabel mati. Wah, pada saat dikubur Isabel pun sisa beberapa organ-organ tubuhnya yang dikuburkan karena ada banyak anjing-anjing nakal, anjing-anjing liar yang mengambil atau mentarik-tarik, ya, tubuh Isabel. Wah, adik-adik, luar biasa. Apa yang disampaikan Tuhan, ya, kepada Raja Yehu? Raja Yehu melakukannya,
ya, sampai tidak ada yang tersisa, ya. Keluarga dan saudara bangsa Israel yang bersama-sama dengan raja itu pun dimusnahkan, ya, adik-adik, ya. Semua hukuman kepada Ahab, Isebel dan keluarganya terjadi sama persis seperti yang telah Tuhan katakan kepada Nabi Elia. Sampaikan hukuman itu kepada Ahab bersama keluarganya. Itu benar terjadi, adik-adik. Dan kejadian kematiannya sangat-sangat sangat-sangat ngeri, ya. Bahwa sangat-sangat mengenaskan. Bahwa memang Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyembah berhala, ya. Kemudian pada saat itu Raja Yehu pun mengumpulkan bangsa Israel, ya, yang sudah menyembah dan menyembah berhala, semua pun dimusnahkan pada saat itu. Ya. Raja Yehu tidak ada yang boleh tersisakan, ya. Hanya Tuhan saja yang harus disembah. Tidak boleh lagi ada yang menyembah berhala, ya. Tidak boleh ada lagi dewa-dewa, dewa Baal apapun itu, ya. Semuanya harus menyembah kepada Tuhan, ya. Raja Yehu berhasil, adik-adik, ia berhasil memimpin, ya, dengan baik dan melakukan perintah Tuhan dengan baik, ya. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Raja Yehu semuanya dia kerjakan dengan baik, ya. Tetapi adik-adik, ya, Tuhan sayang sama Raja Yehu. Tuhan senang, ya, kepadanya dan menjanjikan satu berkat, ya, buat Raja Yehu pada saat itu, ya, karena dia sudah melakukan semua perintah Tuhan, ya. Tetapi lagi-lagi Tuhan sedih. Kenapa sedih? Rupanya, ya, hati Raja Yehu itu tidak sepenuh hati menyembah kepada Tuhan. Rupanya dia masih menyembah berhala juga, lembu emas pada saat itu di satu kota Betel dan di kota Dan, dia masih menyembah lembu emas, ya. Tuhan mengetahui itu. Ketika Tuhan mengingatkan kepada Raja Yehu bahwa dia berhasil, ia menjadi lupa bahwa Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Tuhanlah yang mengangkat Raja Yehu, ya, jadi raja. Ya, Tuhan yang memberikan dia kemenangan, ya. Tuhan yang membuat Yehu terkenal, dan itu seharusnya Yehu mau menyembah Tuhan, ya. Hanya Tuhan yang disembah, bukan menyembah dewa. Tetapi, ya, Tuhan sedih melihatnya, ya. Tuhan tidak mau, ya, membiarkan Raja Yehu berbuat jahat di hadapannya, ya. Dan akhirnya Tuhan mau menghukum Yehu, ya. Tuhan menghukum Raja Yehu, meskipun, ya, dia sudah pernah melakukan perintah Tuhan, tetapi dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima hukuman dari Tuhan, ya. Tuhan menginginkan anak-anaknya setia, ya, tidak terus-menerus menyembah berhala, tetapi menyembah kepada Tuhan, ya, dan menyembah dan melakukan hal yang benar, ya. Adik-adik yang sama dikasih Tuhan, hukuman Tuhan berlaku untuk semua yang berbuat jahat, siapapun itu. Jadi kalau sudah berbuat jahat atau berbuat hal yang tidak benar, akan ada hukumannya, ya. Kita harus belajar, Ayori dan adik-adik semua yang ada di rumah, ya, untuk mengetahui bahwa hukuman Tuhan berlaku untuk semua orang yang berbuat jahat kepadanya. Dan kita harus melawan godaan, ya, yang membuat atau yang mengajak kita untuk berbuat jahat. Kita harus melawan, kita harus menghindar. Jika itu hal yang tidak baik, kita tinggalkan. Jika ada orang yang memanggil untuk berbuat jahat, kita harus tinggalkan, ya. Kita harus menahan godaan, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, perbuatan itu jahat dan tidak benar, kita akan pasti mendapat hukumannya, ya. Semuanya nanti ada tertulis di Alkitab. Jadi adik-adik, ya, yang di rumah,
kita buka Alkitabnya. Ya, Alkitab pagi hari ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 9 pasalnya yang ke-9. 2 Raja-Raja 9 pasalnya 9 sampai dengan yang selesainya, dan 2 Raja-Raja pasal 10. Ini 2 pasal ya, semua terkait bagaimana Yehu menjadi raja ya, bagaimana Yoram dan Ahazia dibunuh ya, mereka dikejar dan dipanah, dan bagaimana ya Isabel istri Ahab mati. Ya, semuanya ada, nanti adik-adik di rumah bisa dibaca ya. Yang sudah pintar baca firman Tuhannya bisa dibuka, apalagi anak-anak kecil yang sudah bisa buka Alkitab, anak besar dan remaja bisa dibaca nanti 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 dan 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-10 ya. Judul cerita kita pada pagi hari ini yaitu Raja Yehu ya. Semoga firman Tuhan kita pada pagi hari ini ya bisa menjadi kekuatan buat kita semuanya, dan percaya bahwa Tuhan mau menolong kita, mau bersama-sama dengan kita ya. Dan perintah Tuhan melakukan perbuatan yang baik dan perbuatan yang benar. Jangan melakukan godaan untuk melakukan perbuatan yang jahat ya. Amin firman Tuhan. Ya. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Kita akan ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Mari kakak ajak kita semua berdiri. Kita menyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Mari kita semua siapkan persembahannya masing-masing di rumah. Lipat rapi persembahannya dan masukkan dalam amplop persembahan yang telah disediakan. Ya, nats persembahan terdapat dalam Mazmur 86 ayat 12a. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian berlimpah sukacita di hatiku.
syafaat, minta kembali kesediaan Kakak Yori untuk pimpin kita dalam doa. Iya, adik-adik di rumah, kita akan berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih. Kami anak-anak sekolah minggumu sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, biar kami selalu melakukan perbuatan yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, kami mau berdoa buat kami semuanya anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah bersama-sama dengan kami. Berkati mereka semuanya Tuhan, berkati mereka dalam masa pertumbuhannya. Jadikan mereka anak-anak yang tumbuh, yang sehat dan kuat selalu. Tuhan memberkati dalam bangku sekolah mereka Tuhan, dari taman kanak-kanak sampai remaja. Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan, kemauan dalam belajar. Dan apa yang mereka cita-citakan Tuhan bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan tetap menjaga melindungi anak-anak sekolah minggu kami Jemaat Muria Palu. Kami pun mendoakan buat kedua orang tua, sanak saudara, nenek yang bersama-sama dengan mereka. Tuhan memberkati dan menjaga dan melindungi mereka. Dan Tuhan juga akan memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan kedua orang tua anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan buat pagi yang indah ini, buat kakak-kakak sekolah minggu yang sudah ambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati, biar apa yang kami sampaikan melalui puji-pujian firman Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi bisa menjadi pedoman buat anak-anak sekolah minggu kami. Dan Tuhan tetap memberikan kami hati yang penuh setia untuk tetap mengajar anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang di rumah anak sekolah minggu kami, jika ada yang sakit, Tuhan mau mendatang melihat, memberkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka makan, biar kesembuhan daripada Tuhan bisa mereka rasakan. Dan yang masih malas-malas beribadah, Tuhan Yesus ajak biar setiap hari Minggu kami bisa beribadah, bersekolah minggu bersama-sama. Kami juga mendoakan Tuhan buat tim rekaman yang sudah terlibat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati tim musik, tim rekaman yang ambil bagian liturgi dan cerita. Tuhan memberkati, Tuhan selalu melihat apa yang menjadi kerinduan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau mendoakan buat sanak saudara kami yang di luar sana yang berkesusahan. Tuhan mau melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan yang akan mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mendoakan buat persembahan kami yang kami sudah berikan. Berkati persembahan ini Tuhan, biar berguna buat pelayanan sekolah minggu kami di Jemaat Muria Palu. Terima kasih Tuhan, yang masih sisa kepada kedua orang tua kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kami mendoakan buat bangsa Indonesia kami Tuhan, terutama kota Palu di mana kami tinggal. Tuhan jaga dan lindungilah kami agar kami bisa tinggal dan aman dan tentram di kota Palu, di tempat kami tinggal di sini. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa kami dalam dilema pandemi pada saat ini, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan mengangkat dan memutuskan virus-virus ini agar bisa berlalu dan kami bisa ketemu tatap muka bersama-sama dengan anak sekolah minggu untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Yori. Ya adik-adik, mari kakak jemput kita semua berdiri. Kita nyanyikan pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Mengalir di
Amin. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya, adik-adik sekalian, kita sudah sampai di penghujung ibadah, penutup ibadah. Bersukacita, bersyukur selalu karena Tuhan sudah menyertai kita, memberkati kita sehingga kita boleh beribadah dengan baik hari ini. Terima kasih buat kakak pemain musik, kakak Revi dan kakak Wandi, kakak Angga kameramen, kakak Yori yang bercerita, dan kakak Citra sama kakak Ade. Oke, menutup ibadah kita hari ini, kita nyanyikan pujian Ku Istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu semuanya. Dadah. Shalom, sampai ketemu minggu depan.